Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memperkenalkan diri, silakan kalian like, komen, dan subscribe karena itu gratis. Oke. Di sini saya mulai memperkenalkan diri, yaitu nama saya Elsa Ramadhani dari 11 MIPA 8 sekolah di SMA Dharma Wangsa Medan. Yang ada yang sama satu sekolah, tolong komen ya. Yang pada nanya sekolahnya di mana itu, Kak, di mana? Silakan kalian tanya ke saya aja. Karena yang saya sekolah ini sekolah terfavorit, yang banyak orang menginginkan masuk sekolah situ. Ya, alhamdulillah saya tuh senang bisa masuk sekolah situ. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang saya mau bahas, yaitu tentang biografi sejarah tokoh-tokoh pembaruan Islam pada masa modern. Di sini ada munculnya pembaruan Islam pada tahun 1800 dan seterusnya. Harun Nasution pada 1985 membagi periodisasi sejarah kebudayaan Islam menjadi 3 garis besar, yaitu ada periode abad klasik dari tahun 650 hingga 1200 Masehi. Yang kedua, periode abad pertengahan 1250 hingga 1800 Masehi, dan periode abad modern 1800 hingga sekarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang periode abad klasik, yaitu menggambarkan kondisi kejayaan dunia Islam. Periode abad pertengahan menggambarkan kondisi kemunduran dunia Islam. Dan terakhir, ada periode abad modern, yaitu menggambarkan kondisi kebangkitan dunia Islam. Di sini ada menurut Muhaimin 2011. Itu tuh 2011 tuh saya masih SD kelas 1. Di sini ada Islam mencapai kemajuan di abad klasik disebabkan oleh beberapa hal. Ada 1. Umat Islam melaksanakan ajaran Al-Quran yang memerintahkan supaya manusia banyak menggunakan akal. 2. Umat Islam melaksanakan ajaran Rasulullah yang mendorong agar kaum muslimin tidak hanya menuntut ilmu agama, tetapi juga mempelajari ilmu lain yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Ketiga, umat Islam mengembangkan ilmu agama dengan berijtihad dan mengembangkan sains. Pada masa ini, dunia Islam bukan hanya muncul ahli ilmu hadis, fikih, dan tafsir, akan tetapi juga ahli kedokteran, matematika, optika, kimia, fisika, astronomi, dan sebagainya. Yang keempat, ulama yang berdiri sendiri. Para ulama pada periode ini menolak tawaran penguasa untuk menjadi penggawainya. Nah, di sini ada periode abad pertengahan, yaitu ada ciri-cirinya. 1. Ulama kurang berani lagi melakukan ijtihad. 2. Para ulama menganggap bahwa penggunaan akal sebagaimana diajarkan Al-Quran sudah bukan zamannya. 3. Ulama pada periode ini menerima saja karya-karya yang dihasilkan oleh ulama zaman abad klasik. 4. Banyak ulama yang tidak lagi berdiri sendiri tetapi bergantung kepada penguasa. Terus di sini ada 5. Para ulama pada periode ini hanya menurut dan mengikuti pada ulama zaman klasik. 6. Ulama banyak sibuk pada ilmu agama saja sehingga ilmu umum tidak berkembang dan justru cenderung lenyap. 7. Ilmu yang datang dari dunia barat ke dunia Islam tidak dikenali lagi sebagai warisan umat Islam di zaman sebelumnya. Di sini ada abad modern. Saya akan menjelaskan contoh-contohnya. Negara Turki Utsmani yang dielu-elukan umat Islam pada penghujung abad pertengahan ternyata
mulai surut akibat kalah perang dengan penguasa Eropa. Napoleon Bonaparte dan Perancis dapat menguasai seluruh Mesir dalam waktu kurang dari 3 minggu. Inggris sebagai salah satu kekuatan Eropa mampu memasuki India dan menaklukkan kerajaan Mughal. Di sini masuk yang B, Syed Ahmad Khan pada tahun 1817 hingga 1858 Masehi. Setelah kerajaan Mughal dihancurkan oleh kekuatan Inggris pada tahun 1857, maka tampillah ulama baru di India, yaitu Syed Ahmad Khan. Ia lahir di Delhi pada tahun 1817. Syed Ahmad Khan memperoleh pendidikan tradisional dalam pengetahuan agama. Selain mempelajari bahasa Arab, ia juga menekuni bahasa Persia. Ia rajin membaca dan banyak memperluas pengetahuan dengan membaca buku berbagai bidang ilmu pengetahuan. Ia pernah juga bekerja pada Serikat India Timur ketika usianya masih 18 tahun. Kemudian ia bekerja pula sebagai hakim. Akan tetapi pada tahun 1846 ia pulang kembali ke Delhi untuk meneruskan studinya. Pada tahun 1857 terjadi pemberontakan terhadap kekuasaan Inggris oleh rakyat India. Pada saat kejadian tersebut, Syed Ahmad Khan banyak berusaha untuk mencegah terjadinya kekerasan. Dalam kesempatan yang sama, ia pun banyak menolong orang Inggris dari pembunuhan. Pihak Inggris menganggap bahwa Syed Ahmad Khan telah banyak berjasa kepada mereka sehingga mereka ingin membalas jasanya. Namun Syed Ahmad Khan menolak hadiah yang dianugerahkan Inggris kepadanya. Ia hanya menerima gelar Sir yang diberikan pemerintah Inggris kepadanya. Dengan gelar Sir tersebut, sehingga ia populer dipanggil dengan Sir Syed Ahmad Khan. Keren kan namanya? Dia itu seorang penyelamat di negara yang menganggap dia itu sebutan dengan Sir. Negara tersebut ingin memberi dia sesuatu, namun dia tidak mau, dia menolak. Jadi dia itu udah seneng gitu dipanggil dengan dirinya itu Sir. Komunikasi Syed Ahmad Khan yang baik dengan pihak Inggris digunakannya sebagai strategi untuk kepentingan umat Islam India. Pemikiran Syed Ahmad Khan tentang pembaruan Islam, yaitu kemunduran umat Islam disebabkan oleh umat Islam sendiri yang tidak mengikuti perkembangan sains dan teknologi produk Barat. Kedua, ilmu dan teknologi modern adalah hasil pemikiran manusia. Oleh karena itu, akal dalam batas kekuatan harus dihargai tinggal oleh umat Islam. Ketiga, Islam adalah agama yang memiliki paham hukum alam buatan Tuhan. Antara hukum alam sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan Al-Qur'an sebagai firman Allah Subhanahu wa taala pasti tidak terdapat pertentangan, akan tetapi keduanya sejalan. 4. Sumber ajaran Islam hanyalah Al-Qur'an dan hadis. Pendapat ulama masa lampau tidak mengikat bagi umat Islam. Di antara pendapat mereka ada yang sudah kurang sesuai dengan zaman modern. Umat Islam harus didorong untuk memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan semangat berpikir, bukan sikap yang berperilaku taklid, hanya mengikuti pendapat lain tanpa mengerti alasannya. Cara efektif untuk mengubah sikap mental umat Islam dari keterbelakangan adalah pendidikan. Oleh karena itu, ia mendirikan sekolah yang
akhirnya memiliki peranan penting dalam kebangkitan umat Islam di India. Sekolah tersebut diberi nama Muhammadan Anglo-Oriental College, disingkat dengan MAOC, yang terletak di Aligarh. Lanjut yang C. Muhammad Iqbal 1876 hingga 1938 Masehi. Muhammad Iqbal pada tahun 1876 hingga 1938 berasal dari keluarga golongan menengah di Punjab, India. Ia belajar di Lahore hingga memperoleh gelar kesarjanaan tingkat magister MA. Di kota itu, ia berkenalan dengan seorang orientalis bernama Thomas Arnold. Orientalis inilah yang mendorong Iqbal untuk melanjutkan studi di Inggris. Iqbal kemudian masuk ke Universitas Cambridge pada tahun 1905 untuk memperoleh filsafat. Di sini saya akan menjelaskan Muhammad Iqbal adalah penyair dan filosof. Pemikiran Iqbal mengenai kemunduran dan kemajuan umat Islam mempunyai pengaruh pada gerakan pembaruan dalam Islam. Pemikirannya antara lain yaitu ada ijtihad, mempunyai kedudukan penting dalam pembaruan Islam. Oleh karena itu pintu ijtihad tetap terbuka. 2. Umat Islam perlu mengembangkan sikap dinamis. Dalam syairnya ia mendorong umat Islam untuk bergerak dan menjaga jangan tinggal diam. 3. Kemunduran umat Islam disebabkan oleh kebekuan dan kebuntuan dalam pikiran. 4. Hukum Islam tidak bersifat statis, tetapi dapat berkembang sesuai perkembangan zaman. 5. Umat Islam harus menguasai sains dan teknologi yang dimiliki Barat. 6. Perhatian berlebihan umat Islam terhadap kehidupan yang bersifat zuhud telah menyebabkan kurangnya perhatian terhadap masalah-masalah keduniaan dan sosial kemasyarakatan. Yang 2. Pembaru dan Mesir. Muhammad Al Pasha 1765 hingga 1849 Masehi. Muhammad Ali Pasha lahir di Kawala, Yunani tahun 1765 dan meninggal di Mesir pada tahun 1849. Ia adalah seorang keturunan Turki. Ketika Muhammad Ali Pasha memperkenalkan pendidikan sistem modern, masyarakat Mesir saat itu masih menggunakan sistem pendidikan. Muhammad Ali Pasha melihat bahwa lembaga-lembaga pendidikan tradisional yang sudah ada tentu sulit menerima kurikulum modern ke dalam lembaganya. Sekarang yang B ya, yang B. Rifa'ah Baidawi Rafi Al-Tahtawi 1801 hingga 1873 Masehi. Tokoh ini sering dikenal dengan sebutan Al-Tahtawi. Ia lahir di tahun 1801 di Tahtah, suatu kota yang terletak di Mesir bagian selatan, dan meninggal di Kairo pada tahun 1873. Al-Tahtawi mulai belajar di Universitas Al-Azhar, Kairo ketika usia 16 tahun. Ia menyelesaikan studinya di Al-Azhar pada tahun 1822 dan dalam waktu 5 tahun. Ada beberapa
pemikiran tentang pembaruan Islam yang diusungnya, yaitu ajaran Islam bukan hanya mementingkan kesejahteraan hidup di akhirat belaka, tetapi juga hidup di dunia. Kekuasaan raja yang cenderung absolut harus dibatasi dengan syariat. Oleh karena itu, raja harus bermusyawarah dengan ulama dan kaum intelektual. 3. Syariat harus diartikan sesuai dengan perkembangan modern. 4. Para ulama harus mempelajari filsafat dan ilmu pengetahuan modern agar syariat dapat tegak di tengah kehidupan masyarakat modern. 5. Pendidikan harus bersifat universal. Misalnya, wanita harus memperoleh pendidikan yang sama dengan kaum pria. Istri harus menjadi teman dan kehidupan intelektual dan sosial. 6. Umat Islam harus dinamis dan meninggalkan sifat-sifatnya. Kayaknya sudah sampai situ aja ya. Semoga bermanfaat bagi kalian. Jika ada salah dengan perkataan saya ataupun salah dalam omongan bolak-balik tadi kayak terbelit-belit gitu, karena di rumah pun lagi ada bising-bising, mungkin saya kurang fokus dan saya pun lagi gak enak badan. Di sini mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah ataupun tidak mengenakan di hati kalian. Di sini saya mundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sampai jumpa di video berikut saya.